Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Pagi ini kamu akan melanjutkan pembelajaran pokok bahasan tentang gelombang mekanik ya, dengan topik yaitu gelombang berjalan. Pada topik gelombang berjalan ini ada beberapa bagian yang akan kamu kenal kembali, yaitu pertama persamaan simpangan gelombang, kemudian kecepatan getaran gelombang, dan percepatan getaran gelombang. Apa itu gelombang berjalan? Gelombang berjalan itu adalah gelombang yang memiliki amplitudo dan fase yang sama di setiap titik. Ini yang kita sudah pelajari pada pembahasan sebelumnya. Sekarang kita mau melihat pendekatan daripada gelombang berjalan melalui animasi ini. Ya, coba diperhatikan. Ada sebuah kapal berada di tengah laut, ya, bergerak, dan belum kita ubah, belum kita ambil variabel. Yang ada yaitu frekuensi dan amplitudo. Ya, kita ambil amplitudo yang paling rendah dan frekuensi yang paling rendah, maka artinya kapal sudah memiliki gelombang ketika mengarungi lautan. Ya, kita perhatikan. Maka kapal sudah membentuk melalui satu gelombang laut yang cukup panjang sehingga hampir tidak terasa. Ya, kalau kita amati ini panjang gelombangnya, ini panjang gelombang yaitu ya dalam waktu ya time detik 8 detik. Maka satu gelombang itu dibentuk untuk selang waktu 8 detik untuk satu gelombang. Nah, bagaimana jika misalnya amplitudonya kita naikkan dan frekuensinya juga kita tinggikan? Apa pengaruhnya terhadap grafik yang akan dibentuk nantinya, baik itu panjang gelombangnya maupun periodenya? Baik, kita coba panjang amplitudonya kita tingkatkan dan frekuensinya kita tingkatkan. Ya, go. Maka ini yang terjadi. Ya, kapal udah mulai naik turun, dan pada grafik yang ditampilkan seperti ini amplitudonya tetap. Ini kita sebut dengan gelombang berjalan. Ya. Kemudian yang berubah adalah ketika frekuensi diperbesar, maka panjang gelombangnya menjadi lebih kecil. Tadi 8, sekarang menjadi separuhnya, yaitu 4. Ya, pada monitor yang ada ini berarti ada 2,5 gelombang. Dan lamanya waktu untuk menempuh 2,5 gelombang itu adalah 10 detik. Sehingga bisa kita simpulkan periode daripada gelombang ini adalah 4 detik. Nah, lamanya waktu untuk membentuk satu gelombang 4 detik. Dan kalau kita anggap ini sebagai meter, berarti panjang gelombang yang dihasilkan juga adalah 4 meter. Selanjutnya, dengan amplitudo yang tetap, frekuensinya kita tingkatkan. Seperti apa lagi perubahan panjang gelombangnya? Ya, ini yang terjadi. Nah, ternyata jarak antara puncak dan puncak gelombang itu, dua puncak gelombang yang berdekatan, jaraknya makin dekat. Mengapa? Karena semakin besar frekuensi, panjang gelombangnya makin kecil. Ya, jadi di sini kita lihat panjang gelombangnya menjadi tinggal 2 kolom atau katakan 2 meter. Dan untuk membentuk satu gelombang itu waktunya juga menjadi lebih kecil, menjadi 2 detik. Jadi kalau ada orang di atas kapal ini pasti udah mulai mabuk itu karena ya naik turunnya itu semakin dekat. Dan ini kita lihat pada monitor ini bahwa ada 5 gelombang ya yang dihasilkan untuk membentuk waktu selama 10 detik. Selanjutnya, jika kita naikkan lagi frekuensinya, maka berarti panjang gelombangnya akan semakin lebih kecil lagi. Iya, ya, semakin lebih kecil lagi. Dan kita sudah bisa melihat ini, maka biasanya ini kalau kapal udah seperti ini berarti berada di tengah badai yang sangat kuat. Ya, dan
panjang gelombang yang dihasilkan itu adalah 1 meter kalau ini meter, dan kalau ini time atau detik berarti periodenya adalah 1 detik. Dalam 1 detik terbentuk 1 gelombang. Jadi inilah besaran daripada gelombang dan pengertian daripada gelombang berjalan. Ya, kita ambil screenshot daripada animasi tadi, maka dari sini kita udah bisa lihat bahwa terjadi perbedaan panjang gelombang, di mana panjang gelombangnya semakin kecil, ya, ketika frekuensinya semakin besar. Nah, yang kita dapati ini panjang gelombangnya ini semakin kecil ketika frekuensinya makin besar. Ya, dan ketika frekuensi makin besar, periodenya, lamanya waktu untuk membentuk 1 gelombang itu menjadi lebih cepat. Kemudian besaran yang lain adalah amplitudo, ya, simpangan maksimum baik ke arah atas maupun ke arah bawah. Ya, sama semua amplitudonya. Dan yang terakhir adalah periodenya yang kita sudah berulang tadi ingatkan, ya, periodenya dari 4 detik menjadi 2 detik dan 1 detik. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa gelombang berjalan dengan amplitudo yang sama akan mengalami variabel yang berubah ketika salah satu dari 3 besaran yaitu kecepatan, panjang gelombang, dan frekuensi atau periodenya salah satunya berubah. Selanjutnya simpangan gelombang. Tadi kita sudah melihat bagaimana gelombang itu berjalan, maka kita akan mengamati satu titik tertentu. Ya. Jika misalnya tali ini digetarkan, ya, posisi awal lurus, maka bisa kita membayangkan bahwa ketika titik A ini digetarkan naik turun, ada kemungkinan titik P belum bergetar. Setelah TP, ya, setelah beberapa waktu untuk jarak X, maka mulailah terbentuklah simpangan di titik P. Jadi mulai ada perubahan, sedangkan di titik A sudah berulang-ulang terjadi getaran yang naik turun. Jadi yang kita inginkan di sini, berapa simpangan yang dihasilkan di titik P ketika, ya, gelombang telah merambat selama TP. Nah, seperti itu. Baik, kita perhatikan. Yang pertama bahwa gelombang yang kita maksud dengan gelombang berjalan ini, ya, secara matematis itu adalah gelombang yang bersifat sinusoidal. Kita ambil yang bentuk sinusnya supaya lebih sederhana. Nah, bagaimana maksud daripada sinusoidal? Apabila kita proyeksikan sebuah benda bergerak melingkar vertikal, ya, maka benda ini akan berada pada titik yang berbeda dengan jarak yang sama yang kita sebut dengan jari-jari. Maka di setiap titik akan berubah posisinya. Ini yang kita sebut dengan simpangan. Simpangan terkecilnya itu ketika berada di titik 0 atau sejajar dengan sumbu X, dan dia akan berada di titik tertingginya ketika berada pada sama dengan jari-jarinya atau secara vertikal, apakah ke atas ataupun ke bawah. Jadi di sini kita melihat jari-jari itu sama dengan simpangan maksimum gelombang ketika sudutnya itu adalah 90 derajat atau sebaliknya di bawah 270 derajat. Baik, dari persamaan ini maka kita mau melihatnya, kita proyeksikan gerak benda ini, maka akan terbentuklah sebuah lintasan yang kita sebut sinusoidal. Dan berapa nilai simpangannya, maka secara matematis ini kita ambil yang segitiga yang kecil ini, apabila benda membentuk simpangan sebesar sudut theta, ya, maka simpangan yang dihasilkan secara matematis sin theta sama dengan Y per R, ya, Y per R atau Y per A. R dan A itu nilainya sama, yaitu amplitudo. Maka nilai simpangannya Y sama dengan A sin theta. Ya, jadi nilai A sin theta ini merupakan persamaan simpangan daripada
sebuah gelombang sinusoidal. Nah, dari persamaan ini, A ini kita sebut sebagai amplitudo simpangan maksimum, dan theta ini kita sebut sebagai sudut fase. Ya, sudut fase gelombang. Nah, kita uraikan lagi, sudut fase ini bisa juga kita gantikan dengan omega kali T. Karena dia di titik P, ya, di titik P, maka lamanya waktu juga adalah TP. Nah, kemudian kita urai lagi, omega ini sama dengan 2V per T kali TP. Maka kita boleh buat posisi penulisannya seperti ini, 2V kali TP per T. Di mana TP per T itu bisa kita sebut sebagai fase gelombang di titik P. Ya, fase gelombang di titik P. Jadi berapa besar fase gelombang di titik P? Ya, misalnya di sini di titik A pada titik 0, maka ini berapa fase gelombangnya? Maka kita tentukanlah nilai perbandingan daripada lamanya titik P bergetar TP. Kita ganti dengan T dikurang X per V. Ya, seperti ini. Maka kita peroleh nilainya yaitu T, ya, lamanya bergetar dengan periode dikurang X per periode kali kecepatan. Periode kali kecepatan ini bisa kita ganti dengan variabel yang lain, yaitu panjang gelombang. Maka dari sini kita udah bisa melihat bahwa di sebuah titik P akan dihasilkan simpangan sebesar YP, yaitu A sin theta atau A sin 2V kali fase gelombang. Nah, ya. Kita sederhanakan lebih kompleks lagi, ya, kita buatkan bahwa A sin 2V. Nah, kita gantikan TP per T ini menjadi, ya, TP per T menjadi T per perioda kurang X per lambda. Apabila kita masukkan ke dalam, kita kalikan ke dalam 2V-nya, maka persamaannya seperti ini. Sehingga boleh disederhanakan paling terakhir, yaitu simpangan di titik P adalah A sin omega T, omega kali T, dikurang K kali X. K ini disebut sebagai bilangan gelombang, sama dengan 2V per lambda. Omega adalah kecepatan sudut gelombang, sama dengan 2V per perioda. Jadi inilah persamaan daripada simpangan gelombang. Selanjutnya dari bahagian dari gelombang ada yang kita sebut fase dan beda fase gelombang. Ya, ini gambar gelombang, kita ulangi. Maka panjang gelombangnya ada di titik A. Jika di titik A yang bergetar naik turun ini berada pada jarak XA dari sumber getaran, ya, sejauh XA, maka titik A ini memiliki fase sebesar, ya, psi A sama dengan T per perioda kurang XA per lambda. Ya, XA per lambda. Nah, jika di titik P terjadi getaran gelombang, maka fase di titik P kita tuliskan, ya, T per perioda dikurang XP per lambda. Jadi ada dua titik yang fasenya berbeda, maka bisa kita tentukan selisih fase daripada kedua titik tersebut adalah XP kurang XA per lambda. Mengapa? Karena T per periodanya sama, ini bisa ditiadakan. Baik, jadi nilai daripada beda fase gelombang itu adalah selisih daripada jarak dengan panjang gelombangnya. Selanjutnya kita mempelajari tentang kecepatan dan percepatan getaran gelombang. Ya, dari persamaan simpangan gelombang tadinya, ini kita sudah dapati persamaannya A sin omega T kurang Kx. Maka kecepatan getaran gelombang itu adalah diferensial daripada simpangannya dY per dt. Ya, Y ini adalah simpangannya A sin omega T kurang Kx. Jika ini didiferensialkan, maka dihasilkan
A kali omega cos omega T kurang Kx. Inilah persamaan kecepatan getaran gelombang. Ya, sedangkan percepatannya merupakan diferensiasi daripada kecepatan gelombang dV per dt, yang hasilnya adalah min A omega kuadrat sin omega T kali Kx, atau kita sederhanakan menjadi min omega kuadrat kali YP. YP ini adalah A sin omega T kurang Kx. YP ini adalah persamaan simpangan di titik B. Jadi inilah kecepatan getaran dan percepatan getaran. Jadi berbeda dengan kecepatan rambat. Kalau getaran itu yang naik turun, ya, naik turun. Jadi ada kecepatannya maksimum, ya. Misalnya kecepatannya maksimum ketika cos omega T kurang Kx itu sama dengan 1. Tentu 1 itu berarti 1 itu berarti 0 derajat, maksudnya cos, ya. Nah, jadi kalau 0 derajat berarti di titik awal, di setiap titik 0, maka di titik keseimbanganlah kecepatan paling maksimum. Nah, kalau di simpangan terjauh, ya, simpangan terjauh, katakan 90 atau 270 derajat, maka kecepatannya menjadi 0. Karena apa? Cos 90 sama dengan 0. Sebaliknya, Percepatan akan maksimum ketika sin omega TKX ini sama dengan maksimum. Katakan 90 derajat. Sin 90 sama dengan 1. Jadi percepatannya maksimum di simpangan, di titik maksimumnya, di amplitudonya. Nah, di sini percepatan maksimum. Ketika berada di titik keseimbangan, percepatannya menjadi 0. Karena sudutnya minimum. Jadi titik getaran ini adalah ke bawah terus naik ke atas. Ini yang disebut dengan kecepatan getaran. Sedangkan kecepatan rambat yaitu gelombang itu merambat secara horizontal, apakah ke kanan atau ke kiri. Nah, itu yang kita sebut V sama dengan lambda kali F. Jadi ini perbedaan getaran dengan rambatan. Baik, contoh soal, ada sebuah gelombang dengan persamaan Y sama dengan 0,2 sin 0,04 V dalam kurung 60 T kurang X. Nah, ditanyakan berapa amplitudo, frekuensi, dan periode, panjang gelombang, dan kecepatan rambat. Ya, kecepatan rambat. Baik, untuk bagian yang pertama, kita sederhanakan persamaannya, kita usahakan bisa sesederhana mungkin, ya, kita kalikan ke dalam, maka sesudah dikalikan ke dalam, maka nilainya sudah sama dengan persamaan umum gelombang A, sin, omega, T, K, dan X. Nah, sehingga boleh kita setarakan simbol-simbol dengan nilai yang ada. Contoh, amplitudo A, A-nya sama dengan 0,2 meter. Kedua, frekuensi sudut, omega. Omega sama dengan 2,4 V. Berarti rumusannya omega sama dengan 2V kali F, berarti sama juga dengan 2,4 V. Maka frekuensinya menjadi F sama dengan 2,4 V per 2V, menjadi 1,2 atau 6/5 Hz. Kemudian, periode itu adalah kebalikan dari frekuensi. Maka periodenya menjadi 5/6 detik. Pertanyaan bagian C. Panjang gelombang. Panjang gelombang kita peroleh dari besaran bilangan gelombang 2V per lambda. Maka 2V per lambda ini sama dengan ini K 0,04 V. Nah, maka nilai lambdanya diperoleh 50 meter. Dan yang terakhir kecepatan rambat gelombang. Ya, rambat gelombang berarti arah horizontal. Maka kita dapati V sama dengan lambda kali frekuensi. Lambdanya 50 meter, frekuensinya 6/5, frekuensinya 6/5 Hz, maka nilainya menjadi 60 meter per detik. Ya, jadi inilah contoh daripada gelombang berjalan dengan besaran yang ada. Contoh yang kedua,
Gelombang bergetar dengan persamaan simpangan. Ini persamaan simpangan yang diinginkan adalah sebuah titik berada pada jarak 2 meter, berarti X-nya 2 meter, bergetar setelah 4/3 detik. Ya, T-nya, ini T-nya. Baik, berapa simpangan gelombang di titik itu, berapa kecepatan getaran dan percepatan getarannya. Ya, kita selesaikan dengan persamaan awal, kita sederhanakan. Ya, jika nilai T-nya tadi adalah 4/3 detik, kita masukkan nilai T-nya, jaraknya 2, X sama dengan 2 meter, maka kita peroleh ya, simpangannya sama dengan ya 10/3 kurang 3 atau 1/3 V. Ya, ini kali V-nya, berarti V ini sama dengan 180 derajat. Bagi 3 berarti 60 derajat. Maka simpangan pada jarak 2 meter adalah 1/5 / 3 meter. Itu simpangannya. Bagaimana kecepatan getarannya? Nah, dari persamaan simpangan kita sudah dapati, kita diferensialkan. Nah, ini ya. Maka kita peroleh nilainya yaitu V sama dengan A kali omega cos omega T kurang Kx. Ya. Nah, dari data yang ada, ini nilai daripada besaran omega, nilai dari besaran K 1,5 V dan A amplitudo 0,4. Maka dengan persamaan getaran, kecepatan getaran ini kita peroleh nilai daripada kecepatannya adalah setengah V meter per detik. Di sini V adalah 3,14. Selanjutnya, percepatan getaran minus omega kuadrat kali J. Omega sudah ada nilainya 2,5 V, tinggal mengkuadratkan. Y sudah kita hitung tadi, yaitu 1/5 / 3 meter. Maka dengan memasukkan nilai 1/5 / 3, kita peroleh percepatan getaran adalah minus 21,6 meter per detik kuadrat. Jadi, ini contoh soal ini mengarah kepada kecepatan dan percepatan getaran. Baik, contoh yang ketiga, ya, sebuah gelombang berjalan melalui titik A dan B yang berjarak 8 cm dalam arah dari A ke B. Pada saat T sama dengan 0, simpangan gelombang di A sama dengan 0, berarti YA-nya 0. Jika panjang gelombang 12 cm dan amplitudonya 4 cm, tentukan simpangan di titik B saat fase atau sudut fase di titik A 3V/2. Baik, data yang diberikan delta X-nya 8, T-nya 0, maka simpangan di A 0. Nah, panjang gelombang 12 cm, amplitudonya 4. Yang ditanya simpangan di B, ketika sudut fasenya 3V/2. Baik. Simpangan di titik B adalah A sin omega T kurang Kx atau ya, A sin theta A dikurang theta B, karena ada dua titik yang berbeda, berjarak 8 cm. Baik, sudut fase di A yaitu theta A 2V/T kali T per perioda. Ya, maka itu menjadi T sama dengan 3V/2. Ini sudah diketahui tadi. Fase di titik A yaitu 3/2. Maka kita boleh dapatkan nilainya. Untuk di titik B, ya, tetap 2V X per lambda. X-nya 8 cm, lambdanya 12 cm, maka hasilnya 4V/3. Nah, kalau di titik A tadi sudah diketahui 3V/2, maka di titik B adalah 4V/3. Ya, simpangan di titik B, kita tuliskan A sin theta A kurang theta B. Maka menjadi 3V/2 dikurang 4V/3. Maka nilainya menjadi 4 sin V/6. Berarti V 180 derajat per 6. Ya, 30 derajat. Maka simpangan di titik B sama dengan 2 cm.
Jadi ketika di A-nya simpangannya 0, ya, setelah berapa detik tadi, setelah menempuh jarak 8 cm, ya, maka simpangannya adalah 2 cm. Ya, demikianlah pembelajaran kita tentang gelombang berjalan pada pagi hari ini. Kiranya kamu bisa menyerapnya dan bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kamu semua.